Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ini nanti sebelum ulangan harian yang pertama, kita sharing dulu materi yang sudah saya share di Google Classroom, ya. Di situ sudah saya share tentang Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl itu sudah saya share. Isinya yaitu tentang surat-surat. Di situ Quran surat An-Nahl fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Di sini di dalam Quran surat An-Nahl itu dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal dan baik. Fakulu, makan-makanlah mimma dari apa? Razaqakumullah, yang direzekikan oleh Allah. Halalan thayyibah, halalan yang halal, thayyibah, dan baik. Halal di sini dapat dilihat dari tiga segi. Ya, dapat dilihat dari tiga segi. Segi yang pertama yaitu halal dari segi zatnya atau wujudnya. Halal dari segi zatnya atau wujudnya itu bisa dilihat dari wujud aslinya, misalnya apel. Buah apel itu bentuknya kan bulat, warnanya itu ada yang merah, ada yang agak hijau, ada yang hijau. Itu berarti dari segi wujudnya atau zatnya apel itu adalah halal. Terus misalnya ada binatang tikus. Tikus, zatnya tikus, wujudnya seperti itu. Berarti tikus itu adalah hukumnya apa anak-anak? Haram. Haram, betul sekali. Maksudnya dari segi zatnya itu seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi cara memperolehnya. Cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Nah, misalnya tadi buah apel. Apel itu kan dari segi zatnya itu halal. Tetapi kita mendapatkannya, misalnya pas kita beli buah itu beli buah itu kamu sudah ambil, sudah ditimbang sama penjualnya 1 kilo misalnya, lah kamu ambil lagi 1 untuk masuknya ke dalam plastik kamu. Nah, yang 1 kilo itu tadi yang sudah terbayar itu hukumnya halal. Kalau yang 1 ambil langsung untuk masukkan tanpa izin dari penjualnya, tidak bilang itu berarti hukumnya haram. Kalau misalnya kamu beli di kantin koperasi sekolah, ya, atau di kantin-kantin sekolah itu, wah tidak ada yang melihat saya karena saking ramene. Nah, di situ kamu tidak ada beberapa jajan yang kamu ambil itu yang kamu bayar hanya 1 atau 2. Padahal kamu ambilnya banyak sekali. Berarti yang tidak kamu bayar itu hukumnya adalah haram. Itu berarti haram dari segi cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga adalah halal dari segi cara memprosesnya. Misalnya binatang itu kan ada yang harus disembelih, ada yang boleh tidak disembelih. Binatang halal yang tanpa disembelih dulu hukumnya halal itu ada 2, yaitu belalang dan ikan. Ya, belalang dan ikan. Selain itu berarti tanpa proses penyembelihan hukumnya adalah haram. Tidak disembelih. Dan di dalam proses penyembelihan halal ada caranya. Misalnya tidak disembelih kan hukumnya selain ikan dan belalang. Kalau tidak disembelih, misalnya kamu punya ayam, kamu melihara ayam, ayammu sakit, mau mati misalnya, sudah kecil-kecil, berarti seperti itu. Nah, kamu ayahmu di rumah tidak ada, adanya kamu mbok biarkan terus akhirnya mati, tidak disembelih. Nah, itu kalau dimasak hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Jadi ayam kamu itu udah mati tanpa disembelih, ya toh? Nah, terus diolah ibumu misalnya ini ya, atau kakakmu, terus kamu makan. Lah itu hukumnya bagaimana? Halo, hukumnya bagaimana anak-anak? Halal apa haram? Haram. Haram. Kenapa? Haram. Karena belum disembelih. Karena binatang yang halal tanpa disembelih itu hanya ada 2, yaitu apa tadi? Belalang dan ikan. Selain itu belalang dan ikan. Ya, betul sekali, belalang dan ikan. Selain itu berarti semuanya harus
Sembelih. Lah, penyembelihan hewan ini kan ada prosesnya. Paling tidak harus menyebut nama Allah. Misalnya gak iso doane menyembelih yuk Bismillahirrahmanirrahim gitu aja terus disembelih boleh, tapi urat lehernya harus putus. Lehernya yang tidak boleh putus. Atau misalnya proses penyembelihannya sudah benar, pas masaknya itu biar enak tak kasih kaldu babi misalnya. Nah, di situ berarti kan ada campuran babi. Itu berarti tadi yang ayam itu kalau dari segi wujudnya itu halal, cara memperolehnya karena punya sendiri juga halal, tetapi disembelih juga halal, sudah disembelih, prosesnya benar, tetapi di situ ketika memasak ada campurannya apa? Kaldu babi, berarti ada campurannya babi kan? Babi itu hukumnya apa anak-anak? Haram. Haram. Nah, berarti masakan ayam itu tadi menjadi halal apa haram? Haram. Menjadi Haram. haram. Kameranya bisa dibuka biar Bu Mu'akhir bisa lihat kan enak. Kameranya bisa dibuka dulu. Terus apa? Spearnya juga boleh dibuka kok. Jadi nanti kita bisa ada seperti komunikasi, ada feedbacknya ya. Yuk silahkan dibuka, enggak apa-apa, enggak usah malu. Malu, Bu. Enggak usah malu. Ya. Terus itu tadi ya, halal bisa dilihat dari 3 segi tadi ya anak-anak. Yang pertama tadi dari segi apa? Makanan halal bisa dilihat dari 3 segi. Yang pertama dari segi apa? Halo. Halalan. Makanan halal, minuman halal itu bisa dilihat dari 3 segi kan? Ya. Tadi barusan yang Bu Mu'akhir uraikan sedikit tadi loh. Halo. Hai. Masih ingat toh? Halal dapat dilihat dari 3 segi. Berarti kita bisa melihat makanan itu halal apa haram itu dari 3 segi kan? Yang pertama dari segi apa tadi? Segi Z-nya atau wujudnya ya. Kemudian sebenarnya ada teman kamu yang mau masuk. Terus yang kedua dari segi apa? Yang kedua dari segi apa anak-anak tadi? Cara speakernya menyembelih. Cara Menyembelih. Cara apa tadi? Sebelum itu yang kedua, kan yang pertama dari segi Z-nya. Z atau wujud itu kan sama, ya toh? Yang kedua dari segi cara menyembelihnya. Bukan menyembelih dulu anak-anak. Cara mengolah olehnya atau mendapatkannya. Jadi kamu itu dapatnya dari mana? Ya, saya dapat itu tadi dari mana? Apakah sudah bayar? Apa belum? Apakah saya beli atau mencuri? Kan seperti itu. Ya, kalau kita beli berarti hukumnya halal. Kalau mencuri berarti tadi yang ambil misalnya apel tanpa anggar wadah ini unik rasa itu berarti hukumnya haram, gitu ya. Yang ketiga dari segi cara prosesnya. Lah, cara memprosesnya ini diantaranya adalah penyembelihan. Sebelum jadi makanan yang akan kita makan, yang akan kita lahap, itu kan ada prosesnya toh. Prosesnya tadi bisa dilihatnya, cara memperolehnya, kemudian kalau itu sudah halal semua, menyembelihnya bagaimana, terus memasak kita itu sudah benar apa enggak dengan cara Islam, kan seperti itu. Kalau sudah memenuhi ketiga syarat ini tadi, berarti makanan atau minuman yang kita makan itu bisa menjadi atau sudah hukumnya sudah halal. Kalau ada salah satu yang belum terpenuhi, berarti hukumnya bisa menjadi haram. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang halal ini? Anak-anak, Diah Ayu, Aska, Ardina, Ana Farida, Pak Isyafi. Sudah paham semua? Dah. Ya, oke, bagus sekali. Terus dari halalan, kan tadi halal. Kemudian toyiban. Baik yang dimaksud di sini adalah, jadi kita itu kalau makan makanan, itu tidak hanya melihat halalnya saja, tetapi harus dilihat juga makanan itu toyib apa enggak, baik apa enggak.
Kalau sudah halal makanan yang akan kita makan, berarti yang kita lihat lagi, yang perlu kita lihat lagi adalah baik enggak untuk kesehatan tubuh kita. Seperti itu. Kalau tidak baik, walaupun halal, ya lebih baik kita tinggalkan saja, enggak usah dimakan. Misalnya, orang yang punya darah tinggi banget, yaitu tekanan darahnya, dia itu makan sate kambing. Misalnya, sekambing itu kan halal. Terus, cara memperolehnya kamu beli sate kambing terus dimakan. Nah, setelah makan sate kambing ini tadi, dia terus kemudian kepalanya pusing banget muter-muter. Nah, karena saking tambah tekanan darahnya tambah tinggi itu tadi. Nah, itu berarti kan tidak baik untuk kesehatan. Jadi kita ketika makan makanan itu, selain yang dipilih itu halal, juga harus baik untuk kesehatan tubuh kita. Jadi anak-anak ya. Terus yang ketiga, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah atas nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nah, cara kita bersyukur kepada Allah itu bagaimana? Kalau kita melihat sesuatu itu jangan melihat di atas kita. Misalnya kamu melihatnya orang-orang yang ekonominya di atas kita. Nah, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Kita akan kepengen, wah itu kok bisa beli ini, bisa makan ini. Aku kok tidak bisa, malah jadinya iri. Nah, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, berarti kita lihat yang tingkat ekonominya ada di bawah kita, ya, yang ada di bawah kita. Misalnya kita lihat, loh ternyata di jalan itu loh orang mau makan saja kok susah banget, sampai kadang ada yang nyari-nyari di tempat sampah, ya, sisa-sisa makanan terus dimakan. Nah, berarti kita bisa makan itu sudah sangat bersyukur sekali. Jadi, intinya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 itu menjelaskan tentang apa, Arjina? Satu, kita harus memakan makanan yang Halal. Halal apa haram, Arjina? Halal. Halal. Oke. Terus yang kedua, selain halal juga harus Thayyiban. Thayyiban apa tadi? Halalan thayyiban. Satu, halal. Makanan itu harus halal. Dua, thayyiban. Thayyib. Berarti makanan itu harus baik untuk kesehatan tubuh kita. Terus yang ketiga, apa, Cak? Anak-anak? Yang ketiga, kita disuruh untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi inti dari Quran surat An-Nahl ayat 114 adalah ada 3 hal itu tadi, inti pokoknya. Nah, di sini kenapa toh kita kok disuruh untuk memakan makanan yang halal? Dari kita kalau sering makan makanan halal, kita belajar itu juga mudah sekali untuk menerimanya, mudah sekali untuk memahaminya. Ngapal ke yuk, insya Allah cepat hafal. Ini salah satu hikmah kita memakan makanan yang halal. Nah, salah satu dampaknya kalau kita makan makanan yang sebaliknya haram, di antaranya apa? Ini juga berdampak buruk pada diri kita, termasuk kesehatan kita. Kenapa kok makanan itu diharamkan? Karena memang di situ banyak madorotnya atau bakterinya atau kerusakan yang akan membuat rusak jiwa kita. Misalnya tubuh kita akan sakit karena kemasukan banyak bakteri. Terus itu kalau dari segi fisiknya. Nah, kalau dari segi belajar misalnya kamu nggak apal-apal, belajar nggak paham-paham, itu salah satu diantaranya kalau seseorang pernah memakan makanan yang haram. Itu ya anak-anak ya. Untuk yang Quran surat ayat 114 ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Faiz, Aska? Ya. Nafa, Anandia Salah atau yang lain? Ada yang mau tanya? Tidak ya? Kalau tidak berarti kita lanjut ke bacaan tajwid. Lam dan ro tafhim tarkik. Lam dan ro tafhim tarkik. Kita lanjut ya untuk bacaan tajwidnya ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Yang pertama, sebentar ada teman kamu yang masuk. Yang pertama dulu bacaan tajwid lam sebelum ke ro, lam.
Kemarin sudah saya share di Google Classroom. Ya, sudah dipelajari? Sudah dipelajari anak-anak? Halo, sudah belajar belum? Dibuka aja kameranya, nggak apa-apa. Kameranya dibuka. Terus itu mikrofonnya juga dibuka, nggak usah dimatikan. Nggak masalah, karena kita belajar, kita bisa langsung tanya jawab sekalian. Ya, walaupun di dalam dunia Zoom. Tidak ketemu langsung secara tatap muka langsung. Kita tatap mukanya di Zoom ini. Silahkan dibuka kameranya biar kelihatan. Kameranya dibuka. Malu, Bu. Nggak usah malu. Ya, nggak usah malu. Belajar itu tidak usah malu. Ya, silahkan dibuka, nggak apa-apa. Lihatkan mukanya. Terus itu mikrofonnya juga dibuka. Biar kamu bisa langsung menjawab pertanyaan yang saya berikan. Terus kamu kalau ada yang nggak usah ditutupi Aska, malah langsung kelihatan Aska lagi jari ini. Yang lain nggak bisa dibuka, yang lain. Kemarin sudah saya share di Classroom, Google Classroom tentang bacaan lam dan ro tafkhim tarkik. Sudah dipelajari di Google Classroom? Sudah belum? Ini yang belum dibuka ada Nabila, kameranya, Safarina, Nafa Aura, Putri Nelil. Nabila kenapa mengacungkan tangan? Mau tanya? Dia Ayu. Enggak. Nabila mau tanya? Enggak. Dia Ayu ini mengacungkan tangan juga, mau tanya dulu. Yuk kameranya dihidupkan, kameranya di-on-kan. Terus mikrofonnya juga. Diana mau tanya? Enggak. Diana Tri mau tanya? Itu masih melambaikan, mengacungkan tangan itu. Diana Tri. Enggak, Bu. Enggak, oke. Materi tajwid lam dan ro tafkhim tarkik sudah dipelajari belum di Google Classroom? Sudah ya? Sudah belum? Sudah toh? Belum, Bu. Loh, umeh ulangan kok masih belum ki piye? Dan kok iso nggarap ora? Oke, saya ulas sedikit ya. Untuk bacaan lam. Lam yang dimaksud di sini ini Safarina, Anandia, terus Dia Ayu, Diana Tri, Arjuna masih belum kelihatan mukanya, bisa diperlihatkan mukanya. Untuk yang pertama lam dulu. Lam di sini yang dimaksud adalah lam jalalah. Lam jalalah itu adalah lafal Allah. Tulisan Allah. Tahu ya? Kalau di dalam Al-Quran kan banyak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada lafal Allah kan di situ. Nah, itu namanya lam jalalah. Lam jalalah di sini cara membacanya ada dua cara. Yang pertama adalah lam jalalah itu harus dibaca tafkhim. Tafkhim itu cara membacanya tebal. Kemudian yang kedua lam jalalah itu harus dibaca tarqiq. Tarqiq itu adalah cara membacanya tipis. Kita bahas yang pertama dulu. Kapankah lam jalalah itu harus dibaca tafkhim? Jadi lam jalalah itu dibaca tafkhim apabila ada kamu membaca Al-Quran kok menemukan lafal Allah. Jadi kalau ada lafal Allah, huruf sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Maka lam jalalah itu harus dibaca tafkhim atau tebal. Gitu ya. Contohnya misalnya wallahi. Wallahi. Di situ kan ada tulisan wawu terus di fathah terus ada lafal Allah kan wallahi. Lah, itu harus dibaca tebal wallahi. Kenapa? Karena di sini ada lam jalalah lafal Allah yang sebelumnya ada huruf wawu tadi berharokat fathah. Jadi bacanya wallahi, enggak boleh walihi. Itu enggak boleh. Terus wallahi. Maksudnya begitu. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa dipahami ya? Oke, sambil Google Classroom-nya materi yang sudah saya share di kamu bisa dibuka nggak apa-apa. Terus yang kedua, lam jalalah itu harus dibaca tarqiq atau tipis. Kapan? Jadi lam jalalah itu harus dibaca tarqiq itu pada saat ada lafal Allah yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya Bismillahi. Nah, di dalam lafal Allah Bismillahi, dalam lafal bismillah itu. Ada lafal Allah, sebelumnya kan ada huruf mim itu ya, millahi. Nah, itu ada huruf mim berharokat kasroh, maka bacanya Bismillahi, tipis.
Tidak boleh bismillahi, tidak boleh ya. Jadi harus bismillahi. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah ya. Terus kalau bisa lanjut aja ke bacaan tajwid ro. Nah, ini saya buka. Bacaan tajwid ro. Nih, tak buka lagi untuk materi yang sudah saya share dulu di classroom. Huruf ro itu cara membacanya ada 3. Yang pertama itu dibaca tafhim. Nih, tafhim. Tafhim nama lainnya adalah mufakhamah. Ya. Kemudian ada juga yang harus dibaca tarqiq. Untuk tafhim ini syaratnya banyak. Terus kemudian yang kedua ini dibaca tarqiq nih, tarqiq atau murraqaqah. Ya. Terus yang ketiga cara membaca huruf ro itu ada jawazul wajhain. Jawazul wajhain. Nah, jawazul wajhain ini berarti boleh dibaca tafhim, juga boleh dibaca tarqiq, bebas suka-suka. Kamu mau baca tafhim boleh, mau baca tarqiq juga boleh. Itu ya. Kita kembali ke awal. Kita kembali ke awal untuk yang ini. Kapankah huruf ro itu harus dibaca tafhim? Tafhim tadi artinya apa, anak-anak? Tafhim tadi artinya apa, anak-anak? Halo, tafhim tadi artinya apa? Tebal. Kapankah huruf ro harus dibaca tafhim? Yang pertama ini, syarat yang pertama. Huruf ro itu berharokat fathah, fathatain, domah atau domatain. Domatain. Jadi kalian kalau menemukan ada huruf ro yang berharokat fathah, fathatain atau domah tanwin, itu harus dibaca tafkhim atau tebal. Ini contohnya di sini ada. Contoh yang pertama, fang fajar wat. Nah, di sini ada huruf ro. Ini ada huruf ro yang saya garis bawah ini ya. Kelihatan ya, anak-anak? Ini ada huruf ro berharokat fathah. Nah, jadi bacanya harus tebal atau tafkhim. Fang fajar wat. Huruf ro ini harus dibaca tafkhim. Cara membacanya adalah ro itu harus dibaca tebal. Kan ya? Terus yang kedua, ada lafal liyashtarubi. Nah, ini ada huruf ro berharokat domah. Bacaan apa, anak-anak? Ada huruf ro berharokat domah. Disebut bacaan apa? Ro tafkhim. Ya, ro tafkhim. Kenapa disebut bacaan ro tafkhim? Kenapa harus dibaca tafkhim, ro tafkhim? Karena ada huruf ro yang berharokat apa, Pak? Nafa Aura, mana ini suaranya? Oh, yang domah. Ada huruf ro berharokat domah. Ya, bagus sekali. Terus yang kedua diperhatikan. Ini ada ro sukun, sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah atau domah. Jadi kamu kalau baca Al-Quran kok menemukan ada ro sukun, ada ro ini seperti contohnya fil di ini ya, ada huruf ro, harokatnya sukun. Nah, sebelum huruf ro ini itu ada huruf yang berharokat fathah atau domah. Maka disebut bacaan ro tafkhim. Cara membacanya tebal. Bisa dipahami anak-anak? Halo, bisa dipahami enggak keterangan Bu Muakada? Bisa ya? Oke, lanjut kalau bisa. Yang ketiga, ini syarat yang ketiga, huruf ro itu harus dibaca tafkhim apabila ada ro sukun. Ada ro sukun, huruf sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh. Sesudah ro itu ada huruf yang berupa huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa toh? Pertanyaannya di sini. Huruf isti'la adalah huruf yang dibaca meninggi atau berat. Nah, huruf isti'la itu ada 7. Ini ada yang di dalam kotak ini. Kelihatan ya? Ada 7. Yaitu khusso dirangkai di dalam sebuah rangkaian lafal. Khusso, ting, ya. Ini kalau diuraikan, khusso yaitu kho sama swat, kemudian bot, ting itu bot, lin, of sama do. Ya. Jadi intinya kalau kamu ketemu atau di dalam Al-Quran menemukan huruf ro itu berharokat sukun. Ro itu berharokat sukun,
Kemudian sebelum huruf ro ini contoh ini yang pertama ya. Contoh ini ada ro berharokat sukun ini. Kemudian sebelum huruf ro sukun itu ada huruf yang berharokat, contohnya maaf ya ini ya. Ada huruf yang berharokat kasroh. Jadi sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Nah sesudahnya itu ada huruf istilah. Salah satunya huruf istilah tadi kan ada 7 toh. Kok sot, ini kok sot, dot, win, to, kof, tuh. Nah, jadi kalau ada ro sukun sebelumnya kasroh dan sesudahnya ada huruf istilah, maka disebut bacaan tafkhim. Ro itu harus dibaca tebal. Contoh yang pertama ini mir swad. Jadi kamu nggak boleh baca meringis. Kalau tipis kan meringis. Mir swad itu nggak boleh, harus mencucu. Mir swad. Jadi lafal mir swad ini disebut bacaan tafkhim. Kenapa? Karena di sini ada ro sukun, sebelumnya ini ada kasroh, sesudahnya ada huruf istilah yaitu swad. Jadi bacanya mencucu ya anak-anak. Mir swad. Gitu. Bisa dipahami ya? Terus kemudian yang keempat, huruf ro disebut bacaan tafkhim kalau ada ro sukun. Nah ini kalau ro-nya sudah sukun ini agak banyak syaratnya, jadi kamu betul-betul harus memahami betul. Ada ro sukun, sebelumnya ada huruf hamzah wasl yang berharokat kasroh tidak asli. Maksudnya kasroh tidak asli itu di dalam Al-Quran tidak ada harokatnya kasroh. Langsung perhatikan ke contoh. Share screen Bu Mu'akhadah kelihatan loh? Halo anak-anak. Materi yang saya buka di Zoom kelihatan toh? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, jadi lafalnya kelihatan ya. Perhatikan contoh yang keempat ini. Bacanya apa? Aska coba dibaca contoh yang keempat ini. Halo, Aska mana suaranya? Yang mana, Bu? Yang ini, yang tak lingkarin itu. Yang keempat ini, yang lafalnya panjang itu loh. Yuk dibaca yuk. Yuk. Ya. Keras yuk. Ya Tuhan nafsul mutmainnatu. Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kalau berhenti. Ya. Coba Ana Farida mana Ana Farida? Dibaca Ana. Ana. Contohnya bisa dibaca coba yuk. Ana mana ini Ana? Ya, Bu. Dibaca no, Cahayu. Ya. Ya. Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjut. Ini maksudnya gini, udah langsung aja ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i, langsung maksudnya itu hamzah yang di sini ada harokat kasroh yang tidak asli, itu maksudnya seperti ini. Nih, kalau ini dilanjutkan kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i gitu. Ini kalau lanjut, kalau diwakafkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi mencucu, irji'i, tidak boleh meringis, mencucu, irji'i begitu. Nah, ini lafal irji'i ini disebut ro tafkhim. Kenapa? Karena di sini ada ro yang berharokat sukun, kemudian sebelumnya ada hamzah wasol, ini namanya hamzah wasol ya, yang harokat kasrohnya tidak asli. Kalau dibaca lanjut, wasol ini dengan huruf kalimat sebelumnya itu mutmainnah turji'i. Tapi kalau diwakafkan mutmainnah irji'i, maksudnya seperti itu. Pahami anak-anak? Nah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada ro sukun karena wakof. Maksudnya ro sukun karena wakof itu ro yang berada di akhir ayat. Ya. Ada ro sukun karena wakof, sebelumnya ada harokat fathah, kemudian atau sebelum ro sukun karena wakof itu ada huruf yang berharokat fathah, dhamma, alif, wawu, wawu atau sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Contohnya surat Al-Fajr, wal fajri. Nah, ini ro sukun karena wakofnya menjadi diwakofkan wal fajr. Nah, wal fajr mencucu. Ini mencucu, tafkhim itu bacanya mencucu.
Kenapa disebut bacaan? Disebut bacaan apa? Ro tafkhim. Kenapa? Karena di sini ada ro sukun karena wakaf. Sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun. Nah, sebelum huruf yang berharokat sukun ini, sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat fathah di huruf fa-nya ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Lanjut dulu, nanti setelah ini baru tanya. Kemudian yang kedua adalah huruf ro itu harus dibaca tarqiq atau murroqoqoh. Huruf ro itu dibaca tarqiq. Yang pertama syaratnya ada huruf ro yang berharokat kasroh. Ilan nuri. Nah, meringis. Kalau tarqiq itu bacanya meringis ya, mulut kita itu meringis. Ilan nuri. Nah, ini ada huruf ro berharokat kasroh, maka disebut bacaan tarqiq. Kemudian yang kedua, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Jadi seperti yang tafkhim tadi. Kalau tafkhim itu kan ada ro sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, tapi sesudahnya hurufnya isti'la. Nah, kalau yang tarqiq itu sesudahnya hurufnya bukan isti'la. Contoh ini, wa fir'auna, tetap meringis bacanya. Wa fir'auna. Nah, ini ada huruf ro sebelumnya berharokat kasroh, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, sesudahnya ada huruf ain, bukan huruf isti'la. Ini disebut bacaan tarqiq, cara bacanya meringis tipis gitu ya. Terus kemudian untuk contoh yang kedua nanti dipahami lagi sendiri di Google Classroom sudah saya share. Terus yang ketiga, ro itu harus dibaca tarqiq. Kenapa? Karena ada huruf ro yang sebelumnya berharokat ya sukun. Contohnya mughiroti atau koiro, itu agak tipis ya. Enggak boleh koyo won itu tidak boleh koiri. Nah, jadi kalau ada huruf ro sebelumnya berharokat kasroh itu juga disebut bacaan berharokat apa namanya? Ini sukun disebut bacaan tarqiq. Kemudian yang keempat, ada ro sukun karena wakaf dan sebelumnya ada ya sukun. Jadi ini ro sukun karena wakaf itu yang berada di akhir ayat ya, di akhir ayat pas kamu berhenti. Al-khabiru. Kalau tidak diwakafkan kan begitu, kalau diwakafkan menjadi khabir. Nah, ini ada ro sukun karena wakaf, sebelumnya ada ya sukun. Maka disebut bacaan ro tarqiq. Itu ya. Terus yang ketiga ada huruf ro dibaca tipis atau tebal. Atau disebut nama lainnya jawazul wajhain. Ya, jawazul wajhain. Berarti ro itu harus boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Pada saat kapan? Ketika ada ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, sesudahnya ada huruf isti'la tapi yang berharokat kasroh. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini Diana Tri melambaikan tangan, mau tanya silakan. Kalau ada yang mau tanya. Sebentar, ini kemana laptop? Ya, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya anak-anak, ini ada Ana Farida, Dia Ayu, Nafa, Arjina, Nabila, Diana Tri, Ahmad Nur Aska, Putri Nelil, Faiz Yoga, Safarina. Yuk, yang mau tanya, saya persilahkan. Ini apa namanya? Mikrofonnya bisa dinyalakan sama kameranya bisa dinyalakan. Yuk, nanti kita foto bersama. Nanti kita foto bersama juga. Tapi sebelum foto bersama, materi yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Yuk, ada enggak? Kamera, silahkan dipersilahkan. Ana Farida sudah menyalakan kamera. Yang lain? Aska juga sudah, tapi mukanya kurang kelihatan Aska sama Nur Farida itu. Ini Ana Farida. Nah, Arjuna sudah. Ini yang belum ya, yang belum Nafa Aura. Mukanya dilihatkan. Ayo, mukanya diperlihatkan. Putri Nelil, ini juga mukanya belum kelihatan, Nok. Kamu, Nok. Putri Nelil. Ya, Ayu, silakan diperlihatkan mukanya. Nah, Pak Is juga udah kelihatan ganteng. Nafa Aura belum kelihatan mukanya. Ya, Ayu. Sama Anandia Falah ini yang belum kelihatan. Yuk, saya tunggu. Putri Nelil malah hilang lagi. Putri Nelil hilang lagi. Yuk, diperlihatkan Dia Ayu. Sambil menunggu temannya biar kelihatan semua. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Safarina muka
yang cantik itu diperlihatkan. Dia Ayu mana? Halo, Dia Ayu, Anandia Fala. Diperlihatkan mukanya. Anandia Fala ini belum kelihatan sendiri ya. Anandia Fala, halo. Yuk diperlihatkan, saya foto. Kita foto bersama. Anandia Falah ini belum kelihatan. Oke, action ya. 1, 2. Nah, oke kelihatan semua. Cuma mukanya ada yang ngumpet. Yuk, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan sebelum kita ulangan? Setelah ini nanti kita ulangannya di Google Classroom. Bisa langsung dikerjakan. Oh ya, untuk ulangan... Sebentar ya. Untuk ulangan kali ini nanti saya akan mencoba menggunakan AKM ya, 3 model. Model yang pertama itu di pilihan jawabannya itu ada yang bulat. Kalau pilihan jawabannya bulat berarti kamu hanya bisa memilih jawaban satu tok sing benar. Terus yang kedua itu kotak ya. Kalau kotak ini berarti kamu bisa memilih jawaban benar lebih dari 1. Gitu ya. Terus yang model ketiga itu pernyataan benar dan salah. Ada pernyataan, kamu di situ tinggal memilih itu pernyataannya benar apa salah. Ini model yang akan kita gunakan untuk ulangan ini nanti. Yuk, kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Aska mau tanya enggak, Aska? Aska? Enggak jadi. Udah kenapa enggak? Enggak, udah paham ya Aska ya? Enggak. Udah paham belum? Kok enggak tahu? Udah paham belum? Semoga paham. Pokoknya anak-anak yang ikut di Zoom kali ini, pokoknya mengikuti pelajaran terus, semoga diberi kemudahan untuk memahami pelajaran. Gitu ya. Kalau menghafalkan, diberi kecepatan dalam menghafal. Amin. Ya Robbal Amin. Diana Tri mau tanya? Diana Tri? Tidak. Anandia Falah mau tanya? Halo, Anandia Falah mau tanya? Anandia, suaranya mana? Mau tanya? Enggak, Bu. Enggak. Mila? Nabila Mila? Mau tanya? Mila, mana? Halo? Mau tanya enggak, Nak? Mila, mau tanya enggak? Nabila Mila? Mau tanya? Enggak. Dia Ayu? Mau tanya enggak? Dia Ayu? Mau tanya enggak, Nak Cahayu? Enggak. Anna Farida, mau tanya? Enggak. Enggak, Putri? Putri Nelil, mau tanya? Tidak. Safarina? Tidak. Ardina Hidayati? Enggak, Bu. Oh, tidak. Pak Isyoga, mau tanya? Enggak. Tidak. Berarti sudah paham semua ya, anak-anak? Sudah paham semua ya? Kalau ada yang jawab ini, paham enggak? Paham enggak? Paham. Paham. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu untuk Zoom kali ini, pembelajaran Zoom kita kali ini, kita tutup dulu ya. Kita akhiri dengan, sebelum kita akhiri, semoga untuk yang ikut Zoom hari ini dan seterusnya, tidak hanya Zoom, pokoknya ikut pembelajaran terus, tugas juga dikerjakan, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Kemudahan dalam belajar dan kecepatan dalam menghafal. Gitu ya. Kita akhiri dulu pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.